Bab 1156, masing-masing menunjukkan modal. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, menukar barang dengan barang. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening ketika mendengar ini. Meskipun 20 juta koin emas yang diperoleh dari pelelangan ramuan tadi telah disia-siakan dengan membeli ramuan peri, Xiao Yan masih memiliki banyak ramuan. Menukar barang dengan barang tidak diragukan lagi akan membuat Xiao Yan sedikit kesakitan. Bagaimanapun, harta karun di tubuhnya cukup langka. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Paling banter, hanya ada pil prototipe di peringkat keempat dari peringkat abadi, tetapi ini adalah alat tawar-menawar Xiao Yan untuk bersaing memperebutkan final, dan jelas dia tidak akan mengeluarkannya untuk keterampilan bertarung anjing laut ini. Benar-benar sial, jika aku mendapatkan jurus bertarung anjing laut ini, aku khawatir aku dapat mengandalkan kekuatan api suciku dan menambahkan sedikit semangat juang. Meskipun itu tidak cukup untuk mendukungku dalam pertempuran, aku khawatir itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara bintang yang sama. Raut wajah Xiao Yan berubah tidak yakin, dia menghitung. Hehe, saudara Xiao Yan, jangan khawatir, jurus bertarung anjing laut ini sangat berharga. Aku khawatir beberapa orang kaya dan berkuasa pasti akan memperhatikannya, jadi mari kita tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. King Wen berkata sambil tersenyum. Xiao Yan juga hanya duduk di kursi, tetapi matanya tertuju pada meja lelang. Dia harus mencari tahu ke tangan siapa jurus bertarung anjing laut ini jatuh. Namun, Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, patriark keluarga Qing, keluarga Lei, dan keluarga Yu tidak membuang-buang waktu. Meskipun jurus bertarung anjing laut ini sangat berharga, dia tidak berniat melelangnya, dan King Ming juga duduk dengan tenang di kursi. Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki harapan yang tinggi untuk bagian akhir. Lagi pula, hal-hal yang dapat diingat oleh para perfeksionis Doxian Bintang 2 mungkin bukan hal-hal biasa. 6 pil dari puncak peringkat surgawi tingkat 3 Kaisar. Saat berikutnya, di ruang pribadi ke-10, seorang pria tampan dengan sikap luar biasa berbicara langsung, dan suaranya penuh dengan urgensi. Orang ini secara mengesankan adalah kepala muda kelompok tentara bayaran Hammer di kota Raja Hantu. Kekuatan keseluruhan kelompok tentara bayaran Hammer tidak kuat, dan pemimpinnya hanya orang kuat di tahap awal Doxian Bintang 2, jadi secara alami tidak sebanding dengan 3 penguasa kota Raja Hantu, tetapi ketika orang ini membuka mulutnya, itu masih menyebabkan ledakan desahan. 6 pil yang berada di puncak peringkat surgawi tingkat 3 Kaisar. Ini adalah level teratas di bawah peringkat abadi. Kelompok tentara bayaran Palu ini benar-benar kaya dan berkuasa. Tetapi meskipun orang ini mengajukan tawaran besar, saya khawatir nilai keterampilan bertarung anjing laut ini tidak cukup. Ada sedikit kebisingan di banyak ruang pribadi yang tenang, jelas mereka berencana menonton drama. Karena mereka semua tahu bahwa jajaran alkemis dibagi menjadi kelas Kaisar pertama, kedua, dan ketiga, dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkatan surga, bumi, dan mendalam. Ramuan, 1 volume latihan tingkat suci tingkat rendah. Di ruang pribadi nomor 15, seorang lelaki tua berambut putih perlahan menawar. Hehe, 1 gulungan latihan tingkat suci tingkat rendah mungkin tidak sebanding dengan 3 pil. Dan Likin di meja lelang juga memberikan evaluasi instan. Hei, bayi kecil, aku belum selesai berbicara. Jangan berpikir bahwa kungfu ini hanya orang suci tingkat rendah, tetapi kungfu ini cukup aneh. Lelaki tua di ruang pribadi nomor 15 berkata sambil tersenyum. Oh, apa bedanya, latihan ini? Setelah Feng Feng mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa dengan penuh minat. Latihan ini disebut Istana Es, yang memungkinkan praktisi atribut es untuk menggunakan efek latihan untuk mencapai efek yang sama dengan teknik pertarungan penyegelan. Mengolah dan memadatkan Istana Es akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada pusat kekuatan dengan atribut yang sama. Untuk penindasan tirani, meskipun penindasan tidak dapat mencapai efek segel, itu sudah cukup untuk menekan setengah dari kekuatannya. Bahkan jika ruang lingkup segel hanya dapat dibatasi pada level kecil, itu tidak perlu dipertanyakan kekuatannya. Ini juga merupakan kekhasan kungfu. Tempatnya, dan dengan suara Deadwind yang bertanya, lelaki tua di kamar pribadi nomor 15 berkata dengan acuh tak acuh. Teknik kultivasi ini memiliki efek yang sangat ajaib.
Deadwin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah latihan dan keterampilan bertarung mencapai peringkat suci, banyak hal aneh akan lahir pada dasar aslinya, dan jelas bahwa kekuatan metode latihan Istana Es ini cukup aneh. Latihan bergulir. Aku punya pedang abadi tingkat pertama. Pemuda di kamar pribadi nomor 19 mendengar kata-kata itu dan menggertakkan giginya. Meskipun dia tahu bahwa hanya ada sedikit harapan, masih ada ledakan teriakan. Pedang abadi, Xiao Yan, yang berada di periode Dou-Di, masih merasa di luar jangkauan, tetapi setelah mencapai Dou-Xian, dia menyadari bahwa tidak hanya ada 108 jenis pedang abadi, dan 108 jenis pedang abadi hanya untuk Xuan Santian. Di dunia 1000 besar, pedang abadi dibagi menjadi 1 hingga 9 peringkat, setiap peringkat sesuai dengan peringkat, misalnya, pedang abadi peringkat pertama harus menjadi yang terbaik untuk abadi petarung bintang 1. Aku membuat 4 pil obat tingkat bumi tingkat 3 tingkat kaisar. Beberapa suara terputus-putus terdengar perlahan, tetapi jelas bahwa tawaran orang-orang ini tidak setinggi tawaran mereka berdua di awal. Semuanya, jangan terburu-buru. Setelah kita berdiskusi, kita akan memutuskan kepemilikan keterampilan bertarung anjing laut ini. Li Qin tersenyum perlahan, dan saat berikutnya, mereka berdua menghilang di meja lelang. Tidak lama kemudian, Li Qin dan Deat Feng kembali ke panggung lelang. Dari penampilan mereka, jelas ada hasilnya. Semuanya, setelah kita berdiskusi, kepemilikan terakhir keterampilan bertarung anjing laut ini adalah kamar pribadi No. 10. Deadwin tertawa, jelas mereka memilih pil obat setelah menimbang gelombang, lagi pula, atribut es meskipun metode latihannya aneh, itu hanya dapat dipraktikkan oleh yang kuat dengan atribut es, yang tidak diragukan lagi membatasi kekuatannya. Kamar pribadi No. 10. Xiao Yan menatapnya dengan penuh pertimbangan. Pria di kamar pribadi nomor 10 adalah pemimpin muda dari Hammer Mercenary Group. Dia memiliki kekuatan di tahap tengah One Star Fighting Immortal, dan bakatnya luar biasa. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang melampaui ayahnya. Seimei berkata sambil tersenyum, jelas dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Apa kekuatan kelompok tentara bayaran palu mereka? Xiao Yan bertanya. Pada tahap awal Dou-Xian Bintang 2, kepala kelompok, ada 3 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou-Xian Bintang 1. Bagimu, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak perlu ditakutkan. Seimei tersenyum. Sebagai kepala keluarga, mata King Ming sangat kejam. Secara alami, dia dapat melihat pikiran Xiao Yan sekilas, tetapi dia tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa bakat sama pentingnya dengan kepribadian. Selain itu, saya cukup menyukai karakter Xiao Yan. Lagi pula, jika seseorang memiliki kekuatan tirani dan temperamen yang tidak cukup kejam, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Jika ada kesempatan, aku pasti akan bertemu dengan kelompok tentara bayaran palu ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lagi pula, memperoleh keterampilan bertarung segel ini akan sangat meningkatkan kekuatannya, jadi bahkan jika dia menyinggung tahap awal pertempuran abadi bintang 2 yang kuat, itu sepadan. Sekali mencoba, lalu diam. Selanjutnya, saya khawatir akan ada beberapa barang langka, dan itu tidak lama lagi akan berakhir. Seimei tersenyum. Karena barang kedua ini difoto oleh para tamu di ruang pribadi nomor 10, maka barang lelang ketiga akan menyusul. Suara Li Qin yang indah dan bijaksana bergema di hati setiap orang. Lelang berikutnya agak aneh, karena itu bukan hal yang asli di dunia hantu kita. Li Qin berdiri di atas meja lelang dan berkata perlahan. Aneh. Beberapa orang kuat di ruang pribadi juga cukup bingung ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun sebagian besar dari ratusan ruang pribadi yang hadir hanya untuk menonton kesenangan, mereka juga merupakan tokoh terkemuka di kota Raja Hantu dengan banyak pengalaman. Demi kelimpahan, sesuatu yang dapat membuat mereka semua bingung mungkin cukup untuk disebut aneh. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kemarilah, angkat untukku. Saat berikutnya, suara manis Li Qin terdengar, dan serangkaian langkah muncul di tengah bilik lelang, dan kemudian 4 pria kekar muncul dari tangga. Keempat pria kekar itu berbentuk persegi, dengan erat mengelilingi benda-benda di tengah keempatnya, dan masing-masing orang membawa sudut barang lelang persegi di pundaknya, perlahan mengangkatnya dari bawah. Barang lelang misterius ini berukuran beberapa puluh kaki, berbentuk persegi, dan permukaannya dilindungi dengan erat oleh kanvas putih. Wah, bang bang bang. Dengan beberapa suara,
Keempat pria kekar itu dengan ringan mengangkat tangan mereka dan meletakkan raksasa itu di tanah. Wah, tepat setelah melepaskannya, sebuah suara terengah-engah muncul. Jelas, bahkan keempat pria kekar ini tidak dapat menahan beban benda ini. Turunlah, Li Qin berkata sedikit. Baik, kepala pelayan Li. Keempat pria kekar itu setuju dan jatuh dari tangga semula, dan tangga itu tertutup untuk membentuk tanah setelah keempatnya pergi. Apa-apaan ini? Menurut kekuatan gabungan keempat pria kekar tadi, beban benda ini mungkin cukup berat. Tetapi tampaknya benda ini ditutupi oleh lapisan kanvas putih. Petik 2 petik 2. Di ruang pribadi, suara-suara berbagai tebakan terdengar perlahan. Hehe, semuanya, aku tidak akan menyerah. Namun, masalah ini sangat penting, dan aku juga diizinkan untuk mengambil beberapa tindakan perlindungan. Tuan Kota, Deathwind, melangkah maju dan berkata, sabu-sabu. Pada saat berikutnya, Deathwind langsung menggunakan semua kekuatannya, dan kekuatan abadi pertempuran perak yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh barang lelang yang tidak diketahui. Dengan lapisan perlindungan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Semuanya, tolong hargai harta langka ini di dunia saat ini. Mengambil tindakan pertahanan, mata Deathwind dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat menakutkan, jelas untuk mengejutkan beberapa rencana yang bermaksud jahat. Setelah berbicara, jari-jarinya bergerak sedikit, dan kanvas putih yang menutupi barang lelang itu menghilang perlahan, memperlihatkan tampilan asli barang lelang itu. Ini adalah, dan dengan munculnya barang lelang ini, banyak orang kuat yang hadir menatap kosong. Jelas, hampir tidak ada yang tahu tentang benda ini. Yang muncul di depan semua orang adalah benda berukuran puluhan meter, dan tepi terluar dilindungi oleh sangkar besi yang sangat kuat, dan di dalam sangkar besi itu, sebuah bukit seperti kristal merah seperti gunung tiba-tiba muncul. Melalui persepsi, semua orang menemukan bahwa ada jejak cairan merah darah yang mengalir perlahan di bukit kristal merah ini, dan dengan setiap aliran cairan merah darah, banyak hati yang kuat yang hadir menjadi ganas. Melompat, ini adalah kristal darah. Bukankah benda ini hanya lahir di dunia manusia? Beberapa monster dengan darah naga, bagaimana bisa muncul di dunia hantu? Menurut perkiraan kristal di sangkar besi, aku khawatir cairan kristal darah ini adalah semua darah binatang iblis dewasa. Saat berikutnya, di ruang pribadi yang tenang nomor 1, pria berjubah hitam misterius itu tidak tahan. Zhu langsung berdiri dan terkejut melihat barang lelang yang tergeletak dengan tenang di meja lelang di bawah. Benda ini sepertinya memiliki bau keluarga naga. Di ruang pribadi kedua, Yugan juga tertarik menatap kristal darah dengan warna aneh di bawah, dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Naga, mendengar ini, Vader tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah. Klan naga, ini bukan hanya ras puncak di dunia manusia, tetapi juga ras terkuat dengan reputasi yang ganas di seluruh dunia 1000 besar. Ini adalah kristal darah naga bumi. Jangan heran, kristal darah ini mengandung esensi darah yang agak tirani. Jika kamu bisa mendapatkan benda ini, memurnikan kristal darah, dan mengeluarkan esensi darah, aku khawatir esensi darah saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya lebih kuat. Ke tingkat yang lebih tinggi, Li Qin tersenyum manis, dan dengan mudah meningkatkan nilai barang lelang ini. Kristal darah naga bumi, Xiaoyan awalnya memiliki beberapa tebakan samar, tetapi sekarang setelah Li Qin menjelaskannya sendiri, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Sebelum pamanku Jin Longwang pergi, dia meninggalkan sebuah buku latihan khusus yang disebut 9 Transformasi Dewa Naga untuk dirinya sendiri. Xiaoyan sangat menyesal karena tidak dapat menemukan cara untuk berkultivasi. Dan ketika aku masih di Suan Santian, Xiaoyan memiliki kesempatan untuk menyelidiki jejak 9 transformasi Dewa Naga, tetapi menemukan bahwa 9 transformasi Dewa Naga sangat kuat. Itu membuat Xiaoyan cukup besar kepala. Petik 2. Namun, Xiaoyan melakukan beberapa pembersihan, tetapi menemukan bahwa ia memiliki semua bahan untuk transformasi pertama dari 9 transformasi Dewa Naga. Darah naga, dengan kata lain, itu adalah darah naga. Yang disebut esensi darah adalah esensi kental dari tubuh manusia, dan ras naga tidak terkecuali. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa esensi darah yang diperlukan untuk transformasi kultivasi pertama cukup ketat, dan itu pasti esensi darah naga yang diencerkan. Hei, nak, jangan pikirkan itu.
Meskipun intensitas kerusakan fisik di tubuhmu tidak lemah, itu masih terlalu jauh untuk dibandingkan dengan keluarga naga. Dan bukan berarti aku meremehkanmu. Jika kamu benar-benar dapat menggunakan darah ras naga ortodoks untuk membuatmu mengolah transformasi dewa naga ini, aku khawatir dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan musnah dalam sekejap. Dan ketika pikiran Xiao Yan berputar secepat itu, suara dewa pemakan jiwa memasuki pikiran Xiao Yan gelombang senior, apa yang kau katakan? Xiao Yan sedikit terdiam, pemakan jiwa ini sepertinya bermain kartu di luar batas. Apa yang salah dengan kata-kataku? Jangan bilang itu kau, bahkan di puncakku, aku tidak akan berani berpikir untuk meminum darah keluarga naga ortodoks. Belum lagi Raja Naga Emas, kata pemakan jiwa dengan sedikit ketakutan. Rahasianya, kau secara alami akan tahu di masa depan. Tapi yang perlu kau ketahui sekarang adalah bahwa di dunia yang hebat ini, keluarga naga yang sebenarnya tidak pernah memiliki cabang. Mereka sombong dan kuat. Selain kesepian, mereka hanya memiliki keluarga naga yang besar. Adapun naga bumi lainnya, naga terbang, dan naga kuno di benua Doki milikmu yang kau ceritakan padaku sebelumnya, mereka semua hanyalah campuran. Naga, dibandingkan dengan ras naga asli, itu tidak ada apa-apanya. Karena Dewa Naga melahirkan 9 putra, dan 9 putra itu berbeda. 9 putra ini adalah 9 Raja Naga asli di dunia 1000 besar. Suara perkasa dari Soul Eater menyebabkan kejutan yang cukup besar untuk menemukannya. Meskipun aku tidak tahu metode kultivasi seperti apa 9 transformasi Dewa Naga itu, tetapi klan naga telah mampu berkembang selamanya, dan secara alami memiliki teknik kultivasi yang sangat diperlukan. Dan tingkat esensi darah yang terkandung dalam kristal darah naga ini jauh dari naga asli, tetapi itu adalah hal yang paling cocok untukmu mengolah transformasi pertama. Jadi, kristal darah naga ini harus diperoleh apapun yang terjadi. Di akhir kalimat, suara Master Soul Eater terus menunjukkan niat membunuh. Hehe, semuanya, ini dibentuk oleh monster yang kekuatannya mencapai dosian bintang 3 selama hidupnya. Kita tidak tahu penyebab kematiannya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kristal darah ini sangat terpelihara dengan baik. Darah naga bumi, dan barang lelang ini adalah naga bumi yang terkenal di dunia manusia. Meskipun naga bumi memiliki kurang dari 1/10 darah ras naga di tubuhnya, di dunia manusia, siapapun yang memiliki hubungan dengan ras naga pasti akan meningkat nilainya. Dan kristal darah di depan semua orang adalah esensi darah paling berharga yang tersisa setelah jatuhnya naga bumi. Saya khawatir saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai esensi darah naga dengan darah keluarga naga, kan? Deathwind perlahan membuka mulutnya, pertama-tama memperkenalkannya secara rinci, dan jelas tidak berencana untuk mengumumkan harga lelang. Kristal darah naga bumi, dan banyak pria kuat di ruang pribadi tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam ketika mereka melihat cairan seperti darah di kandang besi perlahan mengalir melalui kristal. Klan naga telah menjadi puncak dunia ini sejak zaman kuno, dan darah naga bahkan lebih sulit ditemukan. Anda tidak bisa begitu saja membunuh naga asli dan meminum darahnya. Jika tidak, dengan karakter klan naga yang sombong dan arogan, saya khawatir Anda akan disambut, adalah balas dendam kegelapan, dan belum lagi, masih menjadi pertanyaan apakah itu bisa dikalahkan. Meskipun naga bumi ini terpisah 108.000 mil dari ras naga asli, itu sudah cukup bagi mereka. Bagaimanapun, naga bumi memiliki 1/10 dari darah keluarga naga asli, dan kristal darah ini terbentuk setelah naga bumi mati, dan nilainya mungkin sebanding dengan harga yang sangat tinggi. Karena mereka semua tahu bahwa tidak ada satu bahan terakhir untuk tubuh naga yang dapat ditempa darah. Di dunia yang luas, kultivasi cukup berisik, tetapi kebugaran fisik adalah yang paling sulit. Itu tidak dapat ditingkatkan dengan obat ajaib apapun, karena setiap saat, Anda hanya dapat menembus batas tubuh Anda sendiri dengan menerobos batas. Metode ekstrim ini, tirani mereka yang menempa tubuh sudah lama ada, dan itu juga langka. Dan kristal darah naga bumi ini dapat ditempa dengan baik, jadi tidak mengherankan jika orang-orang ini begitu panas. Apakah angin mati ini kebanjiran? Jadi barang-barang berharga juga akan dilelang. Setelah angin mati diperkenalkan, banyak pembangkit tenaga listrik di ruang pribadi itu bingung. Mereka semua adalah manusia, jadi mereka tahu sekilas bahwa mereka memiliki hubungan yang hebat. Jika mereka memiliki harta karun ini, mereka pasti ingin menyembunyikan dan menggunakannya, di mana mereka akan melelangnya. Hehe, semuanya,
Kristal darah naga di sini sangat penting, dan aku tidak akan menyembunyikannya. Darimu, juru lelang kristal darah naga ini diminta oleh seorang temanku untuk menjualnya, dan sedang dalam perjalanan ke kota Raja Hantu kita. Pelelangan, kristal darah naga di sini akan dilakukan dalam bentuk koin emas. Deathwind berkata sambil tersenyum. Tentu saja, itu bukan milik orang tua ini. Kalau tidak, dia pasti enggan mengeluarkan benda berharga seperti itu. Di ruang pribadi 03, Seimei berkata sambil tersenyum. Seimei sangat memahami Deathwind. Meskipun Deathwind adalah orang baik, ada Dosian Yugan bintang 3,5 bintang di kota Raja Hantu. Jika ada harta karun kristal darah naga bumi seperti itu, maka Deathwind pasti harus mengambilnya sendiri. Tuan Kota Mati, karena kamu berencana menggunakan koin emas untuk melelang, mari kita mulai. Dan banyak orang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata setelah mendengar Deathwind mengatakan bahwa mereka menggunakan koin emas untuk melelang. Jika Anda dapat melelang barang berharga seperti itu hanya dengan koin emas, mengapa tidak melakukannya? Hehe, semuanya, jangan terburu-buru. Teman saya ini agak istimewa, dan alasan mengapa dia mengeluarkan harta yang sangat berharga untuk dilelang dengan koin emas kali ini tentu saja untuk beberapa masalah pribadi. Deathwind berkata dengan samar. Orang ini, mendengar liku-liku Dao Siefeng, wajah orang-orang yang hadir menjadi hitam. Saya yakin kalian semua tahu bahwa kota Raja Hantu kita milik Yin Huntian, dan Yin Huntian ini, bahkan di wilayah Lihun, adalah salah satu daerah terkuat dalam peringkat, dan kota Raja Hantu kita terletak di sudut benua timur Yin Huntian. Kami di Dongsu akan membuka rasio Dongsu. Jika kalian dapat memenangkan kompetisi di benua timur, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya akan tak ada habisnya, dan kalian akan lebih berharap untuk berpartisipasi dalam acara yang lebih kuat di bawah bayang-bayang jiwa, dan bersaing di 4 benua. Petik 2. Adapun 4 benua di selatan, timur, utara, dan barat, aku yakin kalian semua lebih tahu daripada aku, bukan? Deathwind berkata sambil tersenyum pelan. Apa, saat suara angin kematian baru saja jatuh, tiba-tiba terjadi keheningan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir tahu apa yang dikatakan Deathwind. Kota Raja Hantu mereka adalah wilayah di bawah wilayah Jiwali, dan wilayah Jiwali sangat luas. Ada banyak kekuatan seperti mereka. Di bawah kekuatan yang begitu berisik, seluruh wilayah di bawah wilayah Jiwali akan mengadakan kompetisi rutin. Untuk memilih para jenius untuk mengisi kembali darah baru Li Hunyu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Di bawah Li Sol Domain, terbagi menjadi banyak wilayah yang subur. Di antara wilayah-wilayah ini, ada yang kuat dan yang lemah, tetapi di antara semuanya, Yin Huntian cukup untuk dianggap sebagai salah satu dari sedikit tempat inti di Li Sol Domain. Yin Huntian adalah istilah umum, dan cakupannya sangat luas. Bahkan benua Do Emperor Sifang tidak dapat dibandingkan dengannya, dan Yin Huntian telah mengirim banyak orang berbakat ke Li Hunyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun cara pembangkit tenaga listrik ini diproduksi, itu adalah kompetisi 4 benua. Sebelum keempat benua bersaing, mereka harus menonjol dari keempat benua masing-masing, sehingga dapat memenuhi syarat untuk kompetisi 4 benua. Dan begitu Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, bahkan jika Anda tidak menang pada akhirnya, dalam proses kompetisi, Anda mungkin direkrut sebagai murid oleh kekuatan nyata di wilayah Li Sol, atau pemenangnya dapat langsung pergi ke markas besar wilayah Li Sol gelombang dapatkan manfaat yang tak terkatakan, sehingga Anda dapat melompat ke gerbang naga. Xiao Yan, Anda harus memenangkan rasio benua timur. Dan rasio keempat benua juga harus berada di 3 besar. Hanya dengan cara ini kamu bisa berhubungan dengan orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di Li Sol Domain. Pada saat itu, aku khawatir peradangan Acachia Heartbroken akan berakhir. Dan saat berikutnya, suara Lord of Soul Eater melambat, terdengar perlahan. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan, jelas karena pentingnya kejadian ini. Hanya dengan memenangkan kompetisi benua timur kamu dapat memiliki kesempatan untuk memasuki kompetisi 4 benua, dan jika kamu mendapatkan 3 besar dalam kompetisi 4 benua di Yin Huntian, kamu akan dapat benar-benar melangkah ke wilayah Lihun. Ini masalah penyakit cintanya sendiri dan radang usus yang rusak, itu sudah cukup untuk memastikan. Hehe, temanku adalah seorang pengusaha, dan tujuannya tentu saja adalah daerah inti Dongsu. Perjalanan ini melewati kota Raja Hantu kita.
Dia mengeluarkan barang ini dan memberikannya kepadaku untuk dilelang. Tetapi sebagai harga, mereka membutuhkan seorang alkemis untuk menemani mereka. Dalam perjalanan bersama, apoteker akan dilindungi. Apoteker hanya perlu mematahkan serangan jiwa untuk mereka pada waktu-waktu tertentu. Suara Deathwind perlahan turun. Juga, kristal darah naga di sini dilelang dalam bentuk koin emas, tetapi hanya dapat dilelang oleh para alkemis. Jadi, semua apoteker terhormat yang hadir, kalian dapat memulai. Deathwind tersenyum perlahan, dan segera melangkah mundur, meninggalkan meja lelang untuk Li Qin. Pertanda, dunia hantu tidak akan ditulis terlalu panjang seperti Suan Tiantian. Apa? Dan saat suara angin kematian jatuh, orang-orang di seluruh aula lelang menjadi gelisah. Kelangkaan alkemis di dunia hantu bahkan lebih langka daripada di dunia manusia. Inilah sebabnya mengapa tidak ada serikat apoteker di kota Raja Hantu yang begitu besar. Karena di kota Raja Hantu ini, bahkan jika ada ratusan ribu orang, jumlah apoteker penyulingan mungkin hanya sejumlah 1 tangan, dan jumlah tangan sangat sedikit yang telah menetap di kota Raja Hantu untuk waktu yang lama. Apoteker di dunia hantu hampir seperti harta karun di telapak tangan mereka. Tuan Kota Mati, hanya alkemis yang dapat melelang benda ini, bukankah itu terlalu kasar? Saat berikutnya, di ruang pribadi nomor 4 keluarga Lei, patriark keluarga Lei Li tidak bisa tidak mengambil alih. Tidak mungkin, latihan atribut guntur yang dipraktikkan keluarga Lei agak mirip dengan teknik pembentukan tubuh. Jika mereka bisa mendapatkan darah naga ini, saya khawatir itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh keluarga mereka. Saat itu, mereka akan berada di kota Raja Hantu. Statusnya akan meroket. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamol, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, penguasa kota mati, Anda sedikit seperti ini. Ya, semua orang adalah teman kota Raja Hantu. Tentu saja, barang-barang bagus harus dilelang bersama, dan yang memiliki harga tertinggi akan menang. Jelas, tidak sedikit orang yang memiliki ide yang sama dengan Li, dan mereka semua angkat bicara. Hehe. Semuanya, teman saya ini kuat dan berkuasa, dan apa yang dia katakan, bahkan saya tidak akan berani melanggarnya. Deathwind tentu saja tidak ingin memperhatikan orang-orang ini dan berkata, orang ini, melihat Death Feng menolak secara langsung, jejak keburukan muncul di wajah beberapa tokoh. Namun, aku diam-diam terkejut di dalam hatiku. Aku takut orang yang bisa membuat orang mati bersikap begitu sopan mungkin tidak terlalu lemah. Semua yang hadir, tolong tunjukkan medali peringkat alkemis kalian, dan kemudian kalian dapat menaikkan harganya. Harga cadangan masih 10 juta koin emas. Deathwind melirik dan berkata segera. Petik 2 petik 2. Saat suara angin kematian jatuh, seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi senyap. Meskipun ada ratusan orang di sini, jika tidak ada alkemis di antara ratusan orang ini, maka mungkin ada yang salah. Ya, bolehkah aku mencobanya? Saat berikutnya, di ruang pribadi nomor 11, seorang wanita dengan wajah cantik perlahan mengangkat medali dengan pola aneh di tangannya dan berkata perlahan. Pada medali berpola itu, karakter kaisar besar perlahan muncul, dan di sampingnya, ada bintang, dan di luar bintang itu, ada pola emas. Kaisar, tentu saja, adalah pangkat kaisar, jika karakter yang muncul bersifat abadi, maka itu adalah pangkat abadi. Bintang melambangkan pangkat pertama kaisar. Garis emas melambangkan level pertama. Informasi pada medali ini adalah milik alkemis tingkat Suan tingkat pertama. Alkemis tingkat kaisar, peringkat 1, peringkat Suan. Ketika Death Feng melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Penjual kristal darah naga ini adalah temannya sendiri. Mereka menemukan beberapa hal yang sulit diatasi selama perjalanan mereka ke benua Yinhun Tiandong. Jadi mereka berbalik setengah jalan dan hendak melelang benda ini untuk menemukan seorang alkemis. Berusaha bersama-sama, untuk memecahkan benda yang sulit diatasi itu. Tetapi apoteker ini, apalagi level alkemis, seharusnya berada di atas pangkat kedua kaisar, dan pangkat pertama kaisar jelas tidak memenuhi standar. Apoteker tingkat kaisar tingkat pertama yang terhormat, Anda baru saja memulai, dan alkemis yang kita butuhkan harus berada di atau di atas pangkat kaisar tingkat kedua. Deathwind berkata dengan nada meminta maaf. Wanita di ruang privat nomor 11 itu tentu saja seorang alkemis yang baru saja memulai, tetapi meskipun dia sekuat Deathwind, dia sopan 3 poin. Dari sini,
dapat dilihat betapa populernya seorang apoteker di dunia hantu. Saat adegan ini berakhir, seluruh tempat lelang menjadi sunyi. Tuan Kota, jika tidak ada dari orang-orang ini yang apoteker, saya khawatir. Mata Indah Likin melihat sekeliling sedikit, tetapi dia tidak melihat orang kuat yang ingin menjual. Jelas, mereka bukan alkemis. Hehe, karena tidak ada dari kalian yang alkemis, maka kristal darah naga ini milik tuan tua ini. 11 juta, dan ketika seluruh lelang menjadi sunyi, jubah hitam misterius di ruang privat nomor 1 tidak dapat menahan tawa yang agak aneh. Pada saat berikutnya, Xiaoyan memutar jarinya sedikit, seolah-olah dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Doudi, dia baru saja memperoleh medali puncak alkemis tingkat pertama tingkat kaisar, dan dia tidak pernah melakukannya lagi sejak saat itu. Dia telah dinilai sebagai seorang apoteker, meskipun keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini jelas lebih dari itu. Orang ini, melihat pria misterius di kamar pribadi nomor 1 secara langsung mengukur medali alkemisnya, Deadwin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di kamar pribadi ini, ada orang misterius, bahkan angin mati tidak tahu detailnya, tetapi pada malam pelelangan, dia muncul dengan sebuah token, jadi dia diperlakukan dengan hormat oleh angin mati. Lagi pula, token itu hanya kekuatan kuat di Yin Huntian yang baru saja dimiliki, tetapi orang ini tinggal di tempat terpencil, dan napasnya membuat angin kematian cukup tidak nyaman, jadi sikapnya terhadapnya juga cukup lambat. Orang ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan jiwa yang dimiliki oleh sang alkemis. Mungkinkah medali ini palsu? Lupakan saja, mari selesaikan urusan ini dulu. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jelas dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia menemukan beberapa rahasia tentang pria misterius di ruang pribadi itu. Aku tidak tahu, token milikku ini mungkin bisa ditawar. Saat berikutnya, suara Xiaoyan perlahan terdengar, dan kemudian hanya ada medali alkemis tingkat pertama tingkat kaisar dan tingkat surga di tangannya, yang tidak diragukan lagi ditampilkan. Sebuah bintang berujung 5 dan 3 garis emas mengelilingi karakter kaisar dengan erat di tengahnya. Apoteker tingkat pertama tingkat kaisar dan tingkat surga. Meskipun yang mulia cukup kuat, saya minta maaf. Ketika dia melihat Xiaoyan tadi, Deadwin masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menunda latihanku terlalu lama dan tidak mengikuti ujian. Tapi, ini layak. Saat berikutnya, penampilan domba malas Xiaoyan segera menjadi berat, dan kemudian di dalam tubuhnya, gelombang fluktuasi jiwa yang tak terlihat perlahan menghilang ke segala arah. Kekuatan jiwa, wanita apoteker yang baru saja mengungkapkan identitasnya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan mutasi itu. Ini adalah, hanya tirani kekuatan jiwa ini saja sudah cukup untuk disebut kaisar tingkat 3. Tuan, jika Anda tertarik dengan benda ini, silakan menawar. Saat berikutnya, binatang buas itu tersenyum sedikit, tetapi suaranya dipenuhi dengan perasaan yang mengejutkan. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat Xiaoyan melepaskan jiwanya dalam sekejap. Tujuan kekuatan, saya akan membayar 20 juta. Melihat bahwa itu mudah diselesaikan, Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu. Nak, apakah kamu sedang mencari kematian? Ketika jubah hitam misterius di ruang pribadi nomor 1 mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membunyikan peringatan. Jelas, kristal darah naga ini adalah lelang eksklusif dari 2 apoteker tingkat 3 kaisar gelombang HH. Tuan, ini adalah kota raja hantu saya, dan saya berharap untuk menghormati aturan kami di sini. Dan merasakan penindasan tirani dari ruang pribadi No. 1, Deadwin melangkah maju secara langsung, menginjaknya tiba-tiba, dan langsung menghilangkan fluktuasinya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Namun, adegan yang berlangsung singkat ini menarik perhatian para ahli di ruang privat untuk mengatakannya. Aku akan membayar 30 juta. Pria misterius berjubah hitam itu menatap tajam ke arah Xiaoyan, lalu membuka mulutnya. 40 juta, kata Xiaoyan dengan tenang. 50 juta, kata pria berjubah hitam itu, suaranya penuh amarah. 80 juta, senyuman jenaka muncul di sudut mulut Xiaoyan. Jelas tidak bijaksana untuk bersaing dengannya, seorang alkemis bermartabat yang berada di puncak peringkat ketiga. Selain itu, pihak lain hanya seorang alkemis dengan medali alkemis, tetapi dia tidak. Seorang munafik yang memiliki kekuatan jiwa. Wah, kamu kejam sekali. Dan lelaki berjubah hitam itu juga dengan kejam melontarkan komentar kejam, dan segera berhenti menaikkan harga. Dong,
Dong, dong. Palu perak itu mengetuk pelan meja lelang, dan seketika kristal darah naga itu dibeli oleh Xiao Yan dengan harga tinggi 80 juta. Orang ini adalah pria yang kejam. Pada saat ini, Tiga Seimei, yang berada di kamar pribadi nomor 3, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit rasa iri. Hehe, semuanya, biarkan saja. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu duduk didu. Karena pelelangan berhasil, kristal darah naga di sini secara alami akan masuk ke kantong Xiao Yan. Xiao Yan percaya bahwa orang-orang ini mungkin memiliki kekuatan tirani, tetapi itu masih jauh dari titik persaingan yang jelas dengan dirinya sendiri. Kristal darah naga ini diambil di kamar pribadi No. 3. Setelah pelelangan selesai, barang itu akan dikirimkan kepadamu dalam keadaan utuh. Mengenai tugas pendamping, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu dalam beberapa hari. Deat Feng berkata kepada Xiao Yan dengan sopan. Petik 2. Tidak masalah, kebetulan saja aku akan tinggal di kota Raja Hantu untuk beberapa waktu, dan perjalanan ke Dongzu ini juga sedang dalam perjalanan, jadi sangat menyenangkan untuk menunggu. Xiao Yan berkata, sambil tersenyum. Itu, bagus. Setelah menghibur Xiao Yan, Deat Feng tiba-tiba angkat bicara. Bagaimanapun, sang alkemis adalah sarang tawon yang tidak dapat diprovokasi. Semuanya, karena kristal darah naga ini telah difoto oleh Yang Mulia Alkemis di kamar pribadi nomor 3, maka kita tidak akan mengoceh. Xie tahu bahwa semua orang di sini hari ini untuk barang-barang yang ada di bagian bawah kotak, jadi pelelangan adalah puncak dari pelelangan ini. Xie Feng langsung mengirim seseorang untuk mengambil kristal darah naga tanah, lalu berdiri di atas meja lelang, dia berdiri berdampingan dengan Li Qin dan tersenyum. Acara utama, akhirnya tiba. Pria misterius berjubah hitam di ruang pribadi nomor 1 mendengar kata-kata itu, dan amarahnya karena kurangnya kristal darah naga tanah langsung sirna. Jelas, kristal darah naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benda-benda di dasar kotak. Apa-apaan adegan terakhir ini? Melihat Xiao Yan merekam kristal darah naga tanah, Qinger cukup terkejut. Meskipun dia menduga bahwa Xiao Yan kemungkinan besar adalah seorang alkemis, orang ini sebenarnya adalah kaisar tingkat ketiga yang asli. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Seorang alkemis di tingkat ketiga dari peringkat kaisar, saya khawatir identitasnya cukup untuk setara dengan kepala keluarga mereka, belum lagi orang ini juga seorang pejuang abadi yang kuat. Apakah akhirnya akan dimulai? Saat suara angin kematian jatuh, kemarahan di tempat lelang tiba-tiba meningkat ke ekstrim. Banyak orang di sini menargetkan barang lelang terakhir ini. Kemarilah, bawa benda itu kepadaku. Saat berikutnya, sebuah lorong rahasia muncul langsung dari meja lelang, dan kemudian seorang prajurit keluar. Prajurit itu cukup biasa, tetapi kekuatannya sangat tirani. Hanya saja prajurit itu baru saja muncul, yang membuat orang-orang yang hadir menghela nafas sejenak. Jelas, prajurit ini tidak asing bagi mereka. Aku tidak menyangka hal ini akan ditangani oleh Bai He, Dosian Bintang 2 tahap akhir. Tampaknya angin kematian juga berhati-hati dan waspada. Ketika banyak orang kuat melihat dua pria dan satu wanita di panggung lelang saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kedua pria itu adalah penguasa kota Su Feng dan prajurit Bai He. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa keduanya adalah yang terkuat di antara kekuatan rumah penguasa kota. Dengan kerjasama tersebut, bahkan jika itu adalah tahap awal Dosian Bintang 3,5 langkah, itu hanya dapat mundur sementara. Susu, dingin sekali. Apa itu? Setelah sosok Bai He muncul, tangannya dengan hati-hati membawa sesuatu. Lapisan terluar benda itu terjerat oleh ki hitam yang sangat mengerikan. Ki hitam itu memutus semua kekuatan jiwa. Namun meskipun begitu, itu membuat semua orang merasakan dingin yang menusuk. Dengan munculnya benda seperti kotak hitam ini, suhu di seluruh lantai lelang turun drastis tanpa disadari, dan bahkan jejaknya pun dapat terlihat. Sutra es sutra memenuhi udara. Hehe, semuanya, ini adalah puncak hari ini. Setelah penguasa kota mengangguk, Bai He perlahan berjalan ke meja lelang dan meletakkan benda yang dibungkus energi hitam di atas meja lelang yang ditinggikan. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tetapi pada saat yang sama, di lautan energi dendam di tubuh Xiao Yan, selembar kertas misterius yang bersinar dengan cahaya merah gelap tiba-tiba meledak dengan hari yang agak rakus, seolah-olah ingin menelan barang-barang misterius di meja lelang. Tenangkan aku. Melihat ini,
Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan segera memobilisasi kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya, akhirnya menekan kerusuhan kertas misterius itu. Di kertas misterius itu, ada seekor burung pipit abadi yang disegel. Namun, Xiao Yan juga sedikit bingung. Meskipun burung pipit perkasa abadi berhubungan dengan api abadi, itu jelas disegel. Burung pipit perkasa abadi yang disegel itu sama saja dengan tertidur lelap, tetapi bagaimana bisa ada fluktuasi yang begitu hebat? Xiao Yan tidak bisa mengerti. Bai He, Kai Feng. Saat berikutnya, Deadwind melirik ke tempat pelelangan, yang menjadi gelisah karena munculnya acara utama, dan berkata langsung, tetapi matanya selalu menatap beberapa pemain kuat di tempat tersebut. Baiklah, semuanya diam, saat aku membuka segelnya, kalian akan tahu wajah sebenarnya dari acara penting ini. Bai He mengangguk dengan berat, dan kemudian tanpa ragu-ragu, kekuatan pertempuran abadi yang mempesona meledak, dan jejak tangan berputar dengan cepat, membawa lingkaran di sekelilingnya. Kekuatan fluktuasi misterius, menghadap kotak hitam. Bum bum bum, kotak hitam itu tampaknya terancam oleh pukulan Bai He seperti itu, dan semburan energi hitam yang menyilaukan terus meluap, menyerang Bai He. Lepaskan untukku. Bai He menahan erosi ki hitam, sambil terus melambaikan jejak tangannya, mencoba menghilangkan ki hitam di atas kotak hitam, dengan demikian menunjukkan warna aslinya. Bang bang bang, saat berikutnya, Bai He tiba-tiba berteriak, dan segera mengguncang semua energi hitam di atas kotak hitam, sehingga menampakkan warna aslinya. Ini, api. Beberapa tokoh tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika mereka melihat udara hitam di kotak hitam menghilang gelombang. Ini tidak seperti api, bukan. Dengan kotak hitam yang menunjukkan warna aslinya, suhu di seluruh platform lelang telah meningkat pesat dalam sekejap. Apa itu? Es dan api. Suara siluet terputus-putus terdengar. Bagaimana mungkin? Ini, fluktuasi api suci. Apa yang dikatakan Tuan itu sebenarnya benar. Sepertinya kali ini benar-benar tidak sia-sia. Susu. Pria misterius di ruang pribadi nomor 1 sedang menatap barang-barang yang berdiri di atas meja lelang, dan kejutan muncul di hatinya. Yang muncul di depan semua orang adalah sangkar persegi berukuran sekitar 10 kaki, dan di dalam sangkar itu, benang-benang es yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi anehnya di tengah sangkar es dan salju itu, ada sebuah benda berbentuk strip seperti daun, di atas benda berbentuk strip itu, api merah tua seperti peri api, berdetak perlahan. Dan dengan hentakan bila-bila api, ratusan pembangkit tenaga listrik yang hadir menahan napas dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Setiap hentakan api memancarkan jejak riak-riak mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, tetapi benang-benang es di sangkar es itu perlahan-lahan larut, yang cukup aneh. Ini adalah api suci. Bau api abadi. Saat berikutnya, ketika murid-murid Xiao Yan melihat daun-daun api merah tua di dalam sangkar es, keterkejutan dan keheranan membanjiri hatinya.